Berbagai topik menarik dikupas dalam Dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat, apa kabar Anda? Semoga selalu dalam kondisi sehat ya. Dan jangan lupa seperti yang disampaikan oleh pemerintah untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Karena di tengah pandemi COVID-19 ini kita juga harus memastikan bahwa apa yang kita lakukan ini benar-benar safety, aman ya, supaya kita tidak terkena virus corona atau pandemi COVID-19 ini. Baik, di kesempatan sore hari ini untuk interval waktu jam 3 sampai jam 4 sore kita akan membahas tentang ya ada sangkut pautnya dengan COVID-19 ya. Karena kita tahu bahwasanya dampak COVID-19 ini tidak hanya menerpa dari sisi kesehatan tapi juga sosial dan ekonomi. Jadi talkshow untuk sore hari ini meneropong manfaat bantuan sosial tunai BST bagi masyarakat terdampak COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo. Selama ini juga banyak pertanyaan dari masyarakat ini ya terkait dengan BST atau istilah yang lain bantuan langsung tunai. Nah, kebetulan di studi ini sudah hadir, beliau adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, Dr. Tirto Adi. Selamat sore, apa kabar ini Pak Tirto? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Panji. Sehat ya Pak? Sore. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kalau bicara tentang bantuan sosial pasti di pejabat yang ada di dinas sosial ini bisa dikatakan mulai kemarin penerapan PSBB sampai sekarang itu lagi sibuk-sibuknya gitu Pak ya, mengurus tentang bantuan sosial itu sendiri. Ya. Baik, nanti sebelum kita lebih jauh, saya juga ingin sampaikan kepada masyarakat yang bertanya, silakan Anda bisa sampaikan pertanyaan, barangkali belum dapat bantuan itu syaratnya apa dan kenapa kok saya belum dapat, boleh ini mumpung ada kepala dinas sosialnya langsung, biar nanti Anda tidak mendapatkan informasi yang salah, nanti Anda bisa tanya langsung dengan Pak Tirto Adi, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo. Sebenarnya ada satu narasumber lagi, yaitu Kepala Regional Sidoarjo untuk PT Pos Indonesia, Pak Isnain. Tapi beliaunya masih, Pak Isnian, beliaunya masih ada rapat, jadi insya Allah nanti bisa akan ikut untuk kesempatan sore hari ini. Baik, ke Pak Tirto. Pak Tirto, sebenarnya kalau boleh diketahui, macam-macam bantuan itu, kalau yang dikelola Dinas Sosial itu bantuan apa saja sih Pak? Iya, baik, terima kasih Mas Panji. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk warga Sidoarjo. Kalau tadi ditanya Mas Panji, ada berapa macam jenis bantuan? Cukup banyak Mas. Jadi terutama yang terkait dengan penanganan COVID-19, kalau yang dari pusat itu ada yang namanya BST, bantuan sosial tunai. Ini yang dari Kementerian Sosial ya. Kementerian Sosial. Ya, okay. Alokasinya kalau di Sidoarjo itu 44.000 lebih. Kakak. Kuotanya, jadi KPM. Jadi KPM itu keluarga penerima manfaat. Setiap KPM menerima Rp600.000 dalam rentang waktu 3 bulan. 3 bulan, ya. Masing per bulannya 600. Selama 3 bulan. Selama 3 bulan. Selama 3 kali ya. 3 kali, oke. Okay. Kemudian yang dari provinsi. Dari provinsi kita mengenal adanya JPSBB, Jaring Pengaman Sosial Bantuan Pangan. Jadi kita dapat alokasi kuota 65.000 KPM. KPM. Ya. Keluarga penerima manfaat. Ya. Kemudian besarannya Rp200.000 per KPM. Berapa lama ini Pak? Selama 3 bulan juga. 3 bulan juga. Ya. Oke. Jadi awalnya Jaring Pengaman Sosial Bantuan Pangan ini bisa diwujudkan natura.
Tapi untuk pertimbangan efisiensi, efektivitas, dan fleksibilitas bantuan pangan ini kita rupakan dalam bentuk tunai ya. Alhamdulillah yang Natura itu, mohon maaf, Natura itu maksudnya dalam bentuk bahan pokok sembako, bahan pokok. tapi sudah bergeser sekarang dalam bentuk cash atau uang lah istilahnya. Iya, jadi kita tunaikan. Jadi biar KPM itu lebih fleksibel ya. Dan kalau disampaikan dalam bentuk tunai, itu Pemkab juga bisa menghemat biaya operasional. Ya. Jadi kan langsung kalau yang JPSBB provinsi itu kita kerjasama dengan Bank Jatim. Jadi Bank Jatim membuatkan seluruh KPM selaku penerima itu virtual account. Jadi Bank Jatim tinggal menyampaikan saja. Itu yang dari provinsi ya. Dari provinsi. Okay. Kemudian yang dari Pemkab, dari pemerintah kabupaten, yang pertama bantuan sembako. Paket sembako istilahnya. Paket sembako. Jadi sembako itu di tahap 1 dulu ya. Tahap 1 sasarannya adalah 135.572 KPM. KPM. Nilainya per paket sembako itu 150.000. Oke. 150.000 itu sudah include pajak, sudah include keuntungan penyedia. Kemudian yang kedua kita usulkan kepada pimpinan daerah, jadi Pak Wabub dan Pak Sekda, untuk tahap 2 kita wujudkan dalam bentuk tunai. Alhamdulillah beliau juga mengizinkan dan nilainya kita naikkan Mas Panji. Oke. Kalau yang paket sembako tadi nilainya 150, yang bentuk tunai itu nilainya 200.000. 200.000 KPM per KPM. Ya. Jadi kalau kita lihat sasaran dari 3 sumber bantuan itu, apakah pusat, apakah provinsi, apakah Kabupaten Sidoarjo, itu cukup banyak. Jadi kalau misalnya yang pusat tadi kan 44.000 lebih. Kalau yang provinsi itu 65.000. Kalau yang kabupaten tadi 135.572. Jadi kalau misalnya data dari masing-masing desa dan kelurahan itu akurat, insya Allah seluruh warga miskin kita itu bisa tercover. Ya, itu. Baik, Pak, dari apa yang disampaikan oleh Pak Tirto Adi, dari mulai pusat itu ada namanya BST, Ya. kalau dari pemerintah provinsi JPSBP, Betul. kemudian kalau yang dari Pemkab itu paket sembako yang dulu tahap pertama itu dalam bentuk Natura sembako, Betul, tapi ya. di tahap kedua dan berikutnya itu sudah mulai dalam bentuk tunai Ya. atau uang. Jadi Dan yang menerima adalah keluarga penerima manfaat. Sebenarnya apa sih kategori dari KPM atau keluarga penerima manfaat ini, Pak Ya. Tirto? KPM itu adalah warga miskin. Jadi warga rentan miskin. Jadi itu kalau yang 135.572 itu warga itu sudah terdaftar dalam DTKS namanya. Data terpadu kesejahteraan sosial. Data terpadu kesejahteraan sosial, betul. Supaya daya jangkaunya lebih luas, yang JPSBP dari provinsi itu sasarannya adalah di luar DTKS. Di luar DTKS tapi masih dalam kategori miskin dan rentan miskin itu. Yeah. Dan bahkan juga yang terdampak COVID-19. Jadi kemudian kalau yang BST Kemensos itu adalah yang tercover dalam DTKS itu. Baik. Kalau melihat dari penerimanya adalah keluarga penerimaan manfaat ya. KPM itu sendiri. Dari bantuan itu mulai dari pusat, kemudian dari provinsi, kemudian dari Pemkab juga. Dan ini kan kalau bahasa saya itu kan istilahnya diorganizer oleh Dinas Sosial Pemkot setempat gitu Pak ya, untuk diberikan begitu ya. Apakah satu orang KPM keluarga penerimaan manfaat ini bisa menerima bantuan double, misalnya dari pusat dapat, dari provinsi dapat, dari Pemkab dapat? Ya. Jadi untuk bantuan ini tiap KPM menerima satu sumber bantuan. Jadi yang sudah tercover oleh BST Kemensos tidak tercover oleh JPSBB.
Gitu yang ya. sudah mendapatkan JPSBB tidak tercover oleh yang sembako tadi ya. Dari Pemkab. Ya, dari Pemkab. Perlu juga saya tambahkan Mas Panji, ada satu lagi namanya BLTDD. BLTDD, Iya. bantuan langsung tunai. Bantuan langsung tunai dana desa. Ini Cuman yang ini mengelola leading sektornya adalah Dinas PMD. pemerintahan masyarakat desa. Iya, betul. Dinas yang lain berarti. Ya, jadi itu juga sama nilainya Rp600.000 Per bulan. per bulan. Selama 3 bulan juga. Selama 3 bulan Ya. juga. Dan ini untuk yang kalau yang dari dinas sosial itu kan sudah punya database begitu saya katakan begitu ya Pak ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Tirto Adi tadi bahwasanya untuk KPM keluarga penerimaan manfaat yang sudah dapat dari bantuan dari provinsi atau dari pusat maupun dari Pemkab ini nggak bisa double. Jadi mereka itu dapatnya kalau ini sudah dapat ya nggak dimungkinkan untuk dapat lagi di yang lain begitu. Benar begitu. Kalau dari secara total untuk yang di Kabupaten Sidoarjo ini ada berapa banyak Pak sebenarnya? Ya, kita tinggal menjumlah karena yang saya sampaikan tadi kan sifatnya yang penanganan semasa COVID-19. Sebelumnya itu ada namanya reguler. Jadi ada reguler itu ada PKH, ada BPNT ya. Jadi PKH itu nembus sekitar 38.000 KPM. Ya, KPM. Lah, PKH ini adalah kategori yang level yang paling bawah Mas Panji. Namanya RTSM, rumah tangga sangat miskin. Jadi yang dimungkinkan menerima lebih dari satu itu yang PKH ini. Oh, yang levelnya ya, rendah. Karena itu. PKH itu basisnya adalah anggota keluarga ya. Jadi anggota keluarga. Tapi kalau yang lain-lain itu adalah keluarga penerima manfaat tadi. Itu. Jadi kalau dijumlah ya, kalau misalnya PKH sekitar 38.000, kemudian dari BSD Kemensos ada sekitar 44.000 lebih, kemudian dari provinsi 65.000, kemudian dari Pemkab tadi 135.572. Ya, berarti ini hampir ke 300.000 lebih begitu ya. Karena yang kita tahu masyarakat Sidoarjo itu kalau totalnya kalau tidak salah itu 2 jutaan. Ya, 2, sekian juta gitu ya. Jadi lebih dari 10% masyarakat wilayah Sidoarjo yang mendapatkan manfaat dari bantuan-bantuan ini yang beragam ini. Baik. Pak, untuk mereka ini kan kalau yang tadi disinggung oleh Pak Tirto Adi bahwasanya mereka ada yang reguler, tapi di sisi lain kalau kita lihat COVID-19 itu kan dampaknya tidak hanya dari sektor kesehatan tapi juga sosial ekonomi. Betul. Banyak pekerja yang dirumahkan atau yang di PHK. Kemudian sektor-sektor usaha juga yang mereka itu biasanya jualan terus akhirnya mandek juga. Itu juga bagaimana mereka-mereka ini akhirnya bisa tercover. Itu mekanisme seperti apa Pak beberapa waktu lalu itu? Jadi kalau DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, itu setiap 1 semester ada update-nya. Per 6 bulan? Iya, kebetulan bulan ini itu adalah masa update untuk DTKS. Desa kelurahan, pemerintah desa, pemerintah kelurahan itu bisa melakukan updating dengan mekanisme musyawarah desa, musyawarah kelurahan. Silakan pemerintah desa, pemerintah kelurahan untuk apakah mempertahankan anggota KPM-nya, menambahkan atau mengurangi. Ya, itu tergantung dari mekanisme musyawarah desa, musyawarah kelurahan itu. Kemungkinan berubah itu disebabkan oleh 3 hal. Pertama, bisa karena mutasi, jadi migrasi maksud saya, jadi pindah alamat. Kemudian bisa karena naik level atau naik status gitu ya. Jadi misalnya dari rentan miskin menjadi kaya gitu ya. Bisa pula karena meninggal. Dan update data ini supaya nanti bisa dipertanggungjawabkan, ini perlu mendapatkan legalisasi. Siapa yang melakukan legalisasi? 3 pilar.
Jadi lurah atau kepala desa, Babin Kamtibmas, dan Babinsa. Nah, ketika data dari desa kelurahan yang sudah dilegalkan oleh 3 pilar itu, maka itu kita anggap valid. Nah, harapan kita semua desa dan kelurahan itu melakukan mekanisme yang seperti itu. Sehingga nanti tidak sampai ada warga yang mestinya berhak menerima tapi tidak menerima, atau sebaliknya, warga yang mestinya tidak menerima karena level sosial ekonominya sudah kaya, tapi menerima. Yeah. Nah, harapan kita seperti itu, sehingga nanti tidak ada satu warga pun di Kabupaten Sidoarjo yang kategori miskin, poor itu ya, yang kategori rentan miskin, near poor, maupun warga yang terdampak COVID-19 itu tidak memperoleh bantuan sosial ini. Iya. Harapan kita seperti itu. Betul. Ya. Nanti kalau mereka nggak dapat, terus nanti akhirnya mereka istilahnya itu komplainnya juga bingung kemana, terus teriak-teriaknya di media sosial. Iya. Repotnya kan di situ. Iya, Mas Panji. Baik, Pak Tirto Adi dan juga untuk sahabat pendengar Suara Sidoarjo di mana saja Anda berada, masih ngobrol bersama dengan Dr. Tirto Adi. Beliau adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo. Terkait tema kita yaitu meneropong manfaat bantuan sosial tunai BST bagi masyarakat terdampak COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo. Pak Tirto, kita break dulu sebentar, nanti kita akan kembali sesudah beberapa pesan berikut ini. Baik, sahabat Suara Sidoarjo, kalau Anda mengalami kendala atau gangguan terhadap mata, diantaranya mata minus, plus mata berlemak, masalah sinus dan telinga, jangan bingung karena ada beragam produk dari Cahaya Permata yang bisa mengatasi hal itu semua. Produk Cahaya Permata Malindo diformulasikan oleh 2 orang tabib dari Malaysia dan Indonesia, sudah mendapatkan izin dari Kementerian Kesehatan RI dan bersertifikat halal. Cahaya Permata Malindo juga menawarkan perawatan gratis dan cek sinusitis gratis. Klinik Cahaya Permata Malindo ada di Perumahan Larangan Mega Asri, Jalan Werkudara 1, Blok D nomor 59 Sidoarjo, telepon 0877 3199 3999, 0877 3199 3999. Sayangilah mata Anda dengan Cahaya Permata. Baik, informasi berikutnya yakni dari air minum dalam kemasan air mineral Santri, produksi Kopontren Sidogiri Pasuruan yang bisa Anda pilih untuk Anda konsumsi setiap hari. Kenapa harus air mineral Santri? Karena air mineral Santri tidak hanya menyehatkan tapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa Anda dapatkan dalam berbagai kemasan, mulai dari 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml, dan kemasan galon. Untuk info lengkap dan pemesanan, silakan Anda bisa hubungi Ustadz Muhammad Seger dari CV Lantabur Sidoarjo, telepon 0821 3404 0289, 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri untuk wilayah Sidoarjo ada di Jalan Sawu RT 3 RW 1 Plumbungan Sukodono Sidoarjo. Air minum ya Santri. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, penularan virus corona bisa dicegah lewat perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Kalau batuk dan bersin, terapkan etika batuk. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sudah dimasak sempurna. Rajin olahraga, istirahat yang cukup. Kalau ada gejala demam, batuk, sesak nafas, pernah kontak dengan orang dari negara atau daerah terjangkit, atau dari kunjungan negara atau daerah terjangkit, segera ke pelayanan kesehatan terdekat. Bisa juga hubungi call center kesehatan 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Sekali lagi, call center 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Dan di 0811 3088
11 3 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Sekali lagi di 0811 3088 11 3 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Cegah penularan virus corona lewat hidup bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo didukung Suara Sidoarjo. Warga Sidoarjo dan sekitarnya, karena merebaknya wabah virus corona, pemerintah menghimbau untuk menghindari kerumunan dan kegiatan di luar rumah. Untuk itu, warga Sidoarjo dan sekitarnya yang akan melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor bisa lewat layanan online. Anda bisa memanfaatkan fasilitas pembayaran online di e-Samsat, Link Aja, PPOB Indomaret, Alfamart, Tokopedia, dan juga Gria Bayar BTR. Manfaatkan juga diskon berupa pemotongan nilai pokok pajak kendaraan bermotor khusus untuk warga Jawa Timur. 15% untuk roda 2 atau 3 dan 5% untuk roda 4 atau lebih. Berlaku sampai 31 Agustus 2020. Informasi ini disampaikan oleh kantor bersama Samsat Sidoarjo Kota dan Krian. Dokter, bagaimana kakak saya dokter? Bagaimana keadaannya dokter? Kakakmu overdosis. Dari tubuhnya kami temukan berbagai zat adiktif seperti sabu-sabu, metadon, alkohol, dan tramadol yang membuatnya koma. Tidak mungkin dokter. Kakak sudah berjanji tidak akan pakai narkoba lagi. Maaf dek, kami sudah berusaha maksimal. Tapi Tuhan yang berkata lain. Kakakmu tidak tertolong. Dokter, ini tidak mungkin terjadi. Kakak. Bersama Suara Sidoarjo, Wani lawan narkoba. Dimulai dari keluarga. Saya AKP Saida SHMSI, Kasih P2M, BNN Kabupaten Sidoarjo. Pak supir, ngebut dong. Disalip aja itu semua mobil di depan. Hus, jangan gitu Pak. Lagi ada apa kok buru-buru banget? Saya khawatir sama istri dan anak kalau pulang terlalu malam, Pak. Kriminalitas tinggi di masa pandemi gini. Bapak udah pakai IndiHome belum di rumah? Pakai, Pak. Emang kenapa? Enak tuh Pak. Bisa tenang ninggalin keluarga di rumah. Tinggal tambah layanan IndiHome Smart Camera cuma 25.000 per bulan. Wah, gimana caranya? Bisa lewat Plaza Telkom terdekat Pak. Murah, aman, garansi seumur hidup lagi. Kalau gitu, besok langsung ke Plaza Telkom deh. Bapak antar saya lagi ya. Oke bos. Wujudkan bersama IndiHome. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Tim redaksi hadir setiap menit ke-30 mulai pukul 8 pagi sampai 6 petang. Info dunia terkini. Info dunia terkini jam 3:30 sore. Dua ledakan besar mengguncang pesisir Beirut, Lebanon pada Selasa waktu setempat dan merusak ratusan bangunan di sekitarnya. Dua ledakan besar ini menewaskan setidaknya 50 orang lebih. Jumlah ini akan terus bertambah mengingat proses evakuasi masih terus dilakukan. Abras Ibrahim, Kepala Keamanan Umum Lebanon menduga ledakan ini berasal dari bahan peledak yang disimpan di kawasan itu bertahun-tahun sebelumnya. Militer Australia berhasil menyelamatkan 3 orang lelaki yang terdampar di sebuah pulau terpencil di kawasan Micronesia, Samudra Pasifik setelah melihat tanda SOS yang ditulis dari udara. Menurut laporan Kementerian Pertahanan Australia, ketiga lelaki ini mengaku sudah terdampar di Pulau Pikelot di Kepulauan Micronesia yang tidak terpenghuni selama 3 hari. Kapal mereka kehabisan bahan bakar dan terombang-ambing di laut hingga akhirnya terdampar di Pulau Pikelot. Demikian info dunia terkini, saya Billy Patopoy. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal
pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Baik, terima kasih sahabat, Anda masih bersama kami di talkshow meneropong manfaat bantuan sosial tunai atau BST bagi masyarakat terdampak COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo dengan narasumber Dr. Tirto Adi. Beliau adalah Kepala Dinas Kabupaten Sidoarjo yang nantinya kita juga akan menunggu narasumber berikutnya, yaitu Pak Isnian Adiwijaya, Kepala Regional Sidoarjo atau PT Pos Indonesia. Dan untuk Anda yang bertanya silakan di 0821 3264 109 atau juga Anda bisa on air langsung di 031 896 1514. Saya ke redaksi, ada beberapa pertanyaan ini yang disampaikan lewat WA ini. Ya, Ram? Ya, ada beberapa pertanyaan yang masuk ke WA redaksi Suara Sidoarjo. Yang pertama dari Bu Ida di Prambon. Kalau ada yang menerima bansos double, apakah itu bentuk pelanggaran? Kalau iya, saya harus melaporkannya kemana? Yang kedua dari Mas Joko di Tulangan. Saya dipecat dari pekerjaan karena perusahaan melakukan pengurangan karyawan dampak dari pandemi COVID-19. Sehingga saya sekarang nganggur. Saya coba minta bantuan sosial ke desa, katanya tidak bisa karena saya tidak ada dalam data dari pusat. Apa yang harus saya lakukan untuk mendapat bantuan? Oke, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Monggo Pak Tirta bisa ditanggapi. Oke, terima kasih pada Bu Ida di Prambon ya. Jadi pada dasarnya bansos itu harus diterima kepada KPM, itu satu jenis bantuan. Tapi khusus untuk PKH, program Keluarga Harapan, itu memang dimungkinkan untuk bisa menerima lebih dari satu. Karena satuan penghitungan PKH itu misalnya ada ibu hamil bisa, ada anak sekolah bisa, kemudian ada lansia bisa. Karena basis bantuannya adalah anggota keluarga. Per jiwa? Per jiwa sesuai dengan indikator. Okay. Itu kalau PKH. Tapi di luar PKH itu satu. Itu masuk dalam KK, kepala keluarga? Ya, jadi istilah kita KPM. Keluarga beri manfaat. Jadi misalnya di antara satu keluarga itu ada 5 orang, kalau yang masuk KPM itu yang menerima tetap satu. Ya. Hitungannya satu begitu. Betul, Pak. Oke, ya. baik. Oke. Kemudian Pak Joko tadi ya. Pak Joko di Tulangan ya. Pak Joko doakan saja. Jadi kemarin kebetulan pimpinan daerah melakukan rapat kemarin dan sudah direncanakan Pak Joko nanti bagi karyawan industri yang terkena PHK, insya Allah nanti akan dialokasikan bantuan sosial tunai, Mas Panji. Tapi bagi warga Sidoarjo yang bernik Sidoarjo yang bekerja karena program PHK. Sebenarnya ini adalah bidang Disnaker. Jadi nanti sumber datanya dari Disnaker, tapi yang menyalurkan nanti dari Dinas Sosial. Direncanakan insya Allah nanti setiap pekerja ini akan memperoleh Rp600.000. 1 bulan. Ya. 1 bulan. Mas. Ya. Ya. Kabar yang bisa dikatakan angin segar begitu Pak ya. Ya, mudah-mudahan segera nanti. Baik, itu ada istilahnya itu kurun waktunya kira-kira mulai diterapkan kapan Pak, ya. Pak Tirto? Sekarang kami sedang proses sinkronisasi data. Jadi kemarin dari Dinas Tenaga Kerja sudah menginformasikan pada kami ada sekitar 5.700-an gitu
tapi juga ada faktor dinamisnya. Karena kuota kita kemarin direncanakan 5.000, berarti nanti yang sekitar 700 nanti akan dipilah. Jadi kemarin dari Disnaker menginformasikan ada yang sudah dipanggil oleh industri untuk bekerja kembali, tapi ada juga yang sudah tidak terdampak. Nah, makanya nanti 5.000 ini kita khususkan kepada para pekerja yang terkena PHK ya dari industri di mana mereka bekerja. Ya, itu yang benar-benar terkena PHK. Kalau yang dirumahkan dapat nggak kira-kira? Kemarin itu kesepakatannya adalah dirumahkan itu dalam konteks PHK atau tidak? Dirumahkan istilahnya kalau yang saya tangkap dari informasi yang ada, dirumahkan itu pekerja itu statusnya masih bekerja, cuma karena mungkin sektor produksi perusahaan itu lagi lesu, jadi sementara dirumahkan. Tapi nggak dapat from home. Bukan. Kalau from home itu kan tetap beraktivitas, dia dapat gaji. Tapi dirumahkan itu kadang-kadang juga nggak dapat gaji. Ya. Nanti ini biar dipilah oleh Dinas Tenaga Kerja. Ya. Jadi tugas kami Dinsos itu menyalurkan fix datanya nanti dari Dinas Tenaga Kerja. Baik. Ya. Baik, Pak Tirto, kalau untuk bantuan sosial tunai mulai dari tingkat pusat sampai provinsi dan pemerintah kabupaten itu rencananya sampai kapan, Pak? Kemarin waktu video conference itu dari Kemensos juga menyampaikan harapannya nanti Pemkot itu mengcover ketika BST ini selesai, nanti dilanjutkan oleh Pemkab. Makanya ini kami juga sedang koordinasi. Jadi apakah nanti ada surat susulan dari Kemensos bahwa BST yang sudah 3 bulan stimulan dari pusat itu nanti harus dilanjutkan oleh pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah ini kan ada 2 Mas. Ada provinsi, ada kabupaten kota. Dan nanti kita ikuti dulu ya. Tapi selama ini masih running sambil nunggu keputusan dari pusat begitu Pak ya. Baik. Di sisi lain untuk tadi sebenarnya kami juga nanti ada narasumber, tapi mudah-mudahan Pak Isnian juga bisa hadir. Tapi kalau nggak hadir mungkin Pak Tirto bisa menyampaikan untuk pendistribusian untuk bantuan sosial tunai. Ini kan sifatnya uang gitu Pak ya. Dan yang sepanjang yang Pak Tirto ketahui itu memang pengambilannya itu mereka mengambil sendiri lewat rekening atau ada semacam lembaga atau kayak di kantor pos dan sebagainya yang mendistribusikan bantuan itu sehingga mereka yang mendapatkan bantuan itu datang ke sana. Gimana Pak prosesnya? Jadi pendistribusian atau penyaluran bantuan yang sifatnya tunai itu kita bekerjasama dengan lembaga perbankan atau PT Pos. Kalau BST Kemensos itu pintunya melalui dua lembaga. Yang pertama melalui PT Pos dan yang kedua melalui Himbara. Himbara itu himpunan bank-bank milik negara. Jadi ada BRI, ada BNI, ada BTN, ada Bank Mandiri. Cuman proporsi terbesar itu di PT Pos. Di PT Pos sekitar 85-90% lah dari 44.000 sekian itu. Dan alhamdulillah PT Pos juga sudah mendistribusikan ya untuk BST ini baik tahap 1, tahap 2 maupun tahap 3 ya. Kita sudah masuk ke tahap ketiga ya Pak? Ya. Bulan ketiga berarti? Sudah. Kemudian yang Himbara juga begitu, mungkin ada beberapa yang masih belum. Hari ini tadi kami juga mengingatkan kembali kepada salah satu Himbara. Jadi kita hubungi, Bu tolong Pak, ini KPM sudah menunggu, jadi kalau memang itu sudah fix datanya segera didistribusikan. Itu yang BST Kemensos dari pusat. Kemudian yang provinsi kita kerjasama dengan Bank Jatim. Jadi kita kerjasama dengan Bank Jatim yang jaring pengaman sosial bantuan pangan tadi. JPSBB ya. Kemudian yang Pemkab kita kerjasama dengan BPR Delta Arta. Jadi kita kan punya bank Mas, namanya BPR Delta Arta. Nah kita menjalin kerjasama itu ya. Termasuk juga yang nanti rencana untuk pekerja yang terdampak PHK itu kita juga sudah berkomunikasi dengan BPR Delta Arta itu. Baik. Dan untuk mereka penerima bantuan sosial tunai itu
mereka istilahnya mendapatkan utuh, atau biasanya kalau kita bicara bank itu kan ada biaya admin atau enggak. Jadi enggak, ya? Dipastikan Mas Panji untuk bantuan sosial tunai ini ya, atau varian namanya apa itu ya, ada BST Kemensos, ada JBSBP, ada BPTD, bantuan pangan tunai daerah yang dari Pemkab itu dipastikan utuh ya. Kalau jadi dapat 600 ya 600. Iya, gitu. 600, 200. Jadi tidak ada biaya administrasi. Itu sudah wujud supporting sekaligus kemitraan dari lembaga perbankan termasuk PT Pos kepada Pemkab melalui Dinas Sosial. Baik. Ya, Pak Tirto, Adi, kita ke redaksi dulu, sepertinya ada pertanyaan ini yang dihimpun atau yang sudah berhasil dikumpulkan oleh redaksi. Ya, Bil. Ya, ini ada hubungannya dengan tadi di Surabaya mungkin ya, karena ini pekerja seni yang menanyakan. Gita di Tulangan, ini bekerja sebagai penyanyi dangdut dan sudah lama tidak ada penghasilan karena tidak ada job nyanyi akibat adanya COVID-19. Apakah dari dinas tidak ada bantuan sosial untuk pekerja seni yang ada di lapangan? Karena pekerjaannya seperti mati suri, begitu dikatakan oleh Mbak Gita ya. Kemudian yang kedua ini Ibu Sari, ini baru saja sebenarnya sudah dijelaskan, tapi Ibu Sari tadi menanyakan ini dengan melakukan kerjasama pembagian BST melalui kantor pos, apakah nanti semua bentuk bansos disalurkan hanya kantor pos saja dan masyarakat tidak perlu mengambil lagi di desa atau kecamatan? Baik, ya terima kasih untuk sahabat-sahabat yang sudah bertanya. Ada Mbak Gita, ada Bu Seli juga tadi. Bu Sari. Oke. Kena efek ini sinyal berarti kan. Sari keliru Seli. Baik, monggo ditanggapi Pak Tirta. Iya, Mas Panji. Jadi untuk Budita ya, pekerja seni. Begini Mbak, kemarin itu ingat saya dari Dewan Kesenian ya, Dewan Kesenian Sidoarjo Dekesda. Itu sudah mengajukan beberapa nama, cukup banyak kok. Ada sekitar 130-140-an yang kita akomodir itu melalui JPSBP ya. Kebetulan Mas Panji untuk memenuhi kuota 65.000 dari 349 desa kelurahan itu ada spelling kira-kira 4.000-an, itu kita masih belum terpenuhi. Oh, justru masih belum terpenuhi. Masih belum. Saya kira over gitu. Enggak. Jadi makanya terus akhirnya kita sampaikan kepada stakeholder terkait itu, ayo silakan siapa yang mau mengajukan. Nah, kemarin ada teman-teman wartawan, ada teman-teman LSM, ada Dewan Kesenian juga itu ya. Jadi mungkin Bu Dita bisa berkoordinasi dengan Ketua Dewan Keseniannya, Pak Ali Sopian, Ali Aspandi. Ya, Pak Ali Aspandi. Ya. Kemudian dari Bu Sari ya, Bu Sari perlu saya sampaikan bahwa pendistribusian atau penyaluran BST ini tidak hanya PT Pos ya. Tadi sudah saya sampaikan melalui 2 pintu tadi. Jadi pintu PT Pos dan pintu Himbara. Himpunan Bank-Bank milik negara. Yang ditunjuk 4 tadi. Ada BRI, ada BNI, ada BTN, ada Mandiri. Nah, ini tujuannya apa? Untuk memecah kerumunan massa. Ya, apalagi ini kan konteksnya konteks memutus mata rantai penularan COVID-19. Betul. Karenanya jangan sampai ada penumpukan massa. Nah, karena itu PT Pos, kemudian Himbara, BRI, BNI, BTN, dan Mandiri, termasuk Bank Jatim dan BPR Delta Arta itu sudah koordinasi dengan kita ya. Jadi pendistribusiannya ada yang melalui personal, jadi didatangi, misalnya untuk yang difabel itu ya, atau faktor-faktor lain yang tidak mungkin mengambil ke desa kelurahan. Ada yang berbasis komunitas, ada juga yang berbasis di kelurahan atau desa. Iya. Jadi semuanya itu dimaksudkan supaya tidak terjadi penumpukan massa. Iya. Ya, gitu. Jadi sorotannya kemarin ketika saya pernah baca artikel itu di PT Pos mana begitu ya, konsentrasi massa banyak ketika ngambil bantuan sosial tunai. Jadi harapannya tidak seperti itu lagi ke depan, karena untuk pintu pemberian bantuan sosial tunai itu sudah banyak, baik itu di
PT Pos, Himbara, kemudian di komunitas dan sebagainya begitu Pak ya. Baik, kalau kita titipkan ke komunitas atau ke pihak desa atau kelurahan Pak ya, itu mereka ini juga mungkin yang perlu disampaikan lagi kepada banyak masyarakat dan juga pejabat desa, itu mereka terimanya utuh atau misalnya begini Pak contohnya, ketika ada pemberian bantuan itu diserahkan kepada masyarakat yang berhak menerima. Ya. Tapi di sisi lain di desa tersebut ada juga keluarga atau orang yang belum dapat bantuan oleh pihak aparat desa setempat, akhirnya dipotong. Ini istilahnya itu supaya mereka yang juga berhak tapi belum tercover itu mendapatkan juga, tapi dipotong dari ini. Itu diperbolehkan nggak? Oh, nggak boleh. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Jadi nanti itu kan menyangkut akuntabilitas Mas Panji, pertanggungjawaban. Jadi saya pikir dengan beragam bantuan ini, insya Allah untuk mengcover warga miskin, warga rentan miskin, dan warga yang terdampak COVID itu sudah tercover. Tadi saya sudah sampaikan, untuk memenuhi kuota 65.000 saja yang dari provinsi, itu ada spelling sekitar 4.000-an. Itu menunjukkan bahwa warga yang membutuhkan itu sebenarnya sudah tercover ya. Kalau kita total ada 280.000 lebih warga kita yang sudah tercover, baik bantuan pusat, provinsi dan daerah. Jadi 10% lebih. Iya, jadi jangan sampai ada yang dipotong-potong lah. Dan itu tidak boleh memang, tidak boleh. Lah, selain itu juga ini yang di Dinsos ya Mas ya, belum yang di Disnaker, belum yang di Dinas PMD ya. BLT-DD itu kan di PMD itu. Iya betul. Nah itu kan kalau yang di Dinsos saja 280.000 lebih KPM, ditambah dengan yang di PMD, ditambah yang di Disnaker, sudah berapa itu? Betul. Ya, jadi artinya mudah-mudahan ya, dan alhamdulillah kalau saya ikuti pemberitaan baik di media cetak maupun media elektronik, di Sidoarjo tidak ada pemotongan-pemotongan itu. Iya, luar biasa. Jadi memang sistemnya sudah begitu bagus, jadi untuk mulai dari pejabat tingkat desa sampai tingkat yang lebih tinggi lagi sudah paham dan memahami regulasi atau aturan-aturan yang dimainkan. Itu juga menjawab pertanyaan dari Pak Joko di Tulangan tadi, begitu Pak ya. Baik, tidak terasa waktunya kita sudah hampir mendekati terakhir ini Pak Tirto. Jadi ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan bantuan sosial tunai ini? Ya, monggo. Jadi kepada warga Sidoarjo, pandemi COVID-19 ini membutuhkan penanganan dari kita semua. Tidak cukup hanya faktor pemerintah, tapi juga partisipasi dari masyarakat semua itu juga menentukan. Khusus dalam konteks bantuan ini, seandainya masih ada misalnya warga Sidoarjo yang mestinya menerima tapi belum tercover, segera merapat ke pemerintah desa atau pemerintah kelurahan, sampaikan, insya Allah kita masih bisa mengakomodir itu ya. Insya Allah dengan pendataan yang sudah kita lakukan, apakah itu melalui DTKS, apakah melalui mekanisme musdes muskel tadi ya, harapan kita aparat desa, aparat kelurahan juga mengetahui persis siapa warganya yang berhak menerima dan siapa yang tidak. Dan kepada warga yang tingkat sosial ekonominya sudah meningkat, sudah tidak membutuhkan bantuan, ya dengan kesadaran sendiri untuk menyampaikan kepada pemerintah desa kelurahan untuk memberikan kepada mereka yang berhak. Baik. Ya. Jadi untuk Anda warga masyarakat Sidoarjo yang belum menerima bantuan sosial tunai dan Anda merasa kesulitan ini terkena dampak, silakan Anda bisa step awalnya lapor ke perangkat desa kelurahan setempat. Kalau misalnya dari laporan mereka belum ada respon misalnya, mungkin karena kesibukan atau apa, mereka bisa langsung ke dinas sosial? Oh bisa, bisa ya. Bisa. Alamatnya di Jalan Pahlawan. Jalan Pahlawan nomor 45 Mas Fandi. Ya, saya sudah hafal karena saya beberapa kali pernah ke sana. Sebelahnya kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo. Matur nuwun Dr. Tirta Adi, Kepala Dinas Sosial Sidoarjo yang sudah mampir ke studio. Terima kasih, dan juga ini juga akan tentunya memberikan banyak informasi, edukasi kepada masyarakat seputar bantuan sosial tunai yang sekarang ini masih terus diberikan
terkait dengan dampak pandemi COVID-19. Sekali lagi terima kasih. Ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo.